Hai semuanya, sering banget kita dengar atau bahkan ngalamin sendiri. Ada orang yang kelihatannya kalem, nggak banyak omong, anteng-anteng aja di pojokan, tapi ternyata punya kekuatan atau dampak yang luar biasa. Ibaratnya, dia itu kayak air tenang yang menghanyutkan. Nggak bersuara, nggak bikin riuh, tapi sekali dia bergerak, efeknya bisa dahsyat dan nggak bisa diremehin. Nah, konsep inilah yang sering kita selembutkan dengan frasa diam tapi mematikan. Ini bukan cuman soal orang loh. Bisa jadi ini tentang kebiasaan, tentang strategi, bahkan tentang sesuatu yang kecil dan gak kelihatan, tapi punya potensi untuk bikin perubahan besar, positif maupun negatif. Coba kita bayangin. Ada teman kita di kantor, sebut saja namanya Budi. Dari dulu, Budi ini tipikalnya pendiam. Jarang banget ikut nimbrung obrolan seru di kantin. Kalau presentasi juga ngomongnya irit banget, bahkan kadang terkesan pasif. Kalau rapat, dia lebih sering nyimak daripada beropini. Banyak yang mikir, Budi mah gitu-gitu aja, gak ada gebrakan. Tapi, jangan salah. Setiap kali ada masalah teknis yang pelik di tim, atau ada deadline mepet yang bikin semua pusing 7 keliling, tiba-tiba Budi ini muncul dengan solusi yang gak kepikiran sama yang lain. Dia gak banyak cincong, langsung kerjain, dan hasilnya selalu memuaskan. Pas kita tanya, kok bisa kepikiran begitu, Bud? Dia cuma senyum tipis. Ya, kepikiran aja. Nah, itu dia. Diamnya Budi bukan berarti dia kosong. Justru di balik diamnya itu, otaknya lagi muter kencang, menganalisis, mencari celah, sampai akhirnya ketemu jalan keluar yang paling efektif. Diamnya Budi adalah wadah buat dia berpikir jernih, tanpa distraksi omongan sana-sini. Itu yang bikin dia jadi mematikan, dalam artian positif, karena dia bisa jadi penyelamat di saat-saat genting. Ini juga berlaku di dunia yang lebih luas. Pernah gak sih kita ngelihat ada fenomena yang awalnya cuman dianggap sepele, kecil banget, bahkan gak dilirik sama siapa-siapa, tapi lama-lama jadi besar dan dampaknya luar biasa. Ambil contoh, penyebaran hoaks. Awalnya, 1-2 orang aja yang nyebarin, mungkin di grup chat keluarga yang isinya cuman belasan orang. Kelihatannya sepele kan? Cuma pesan berantai biasa. Tapi karena sifatnya yang diam-diam, menyebar dari satu orang ke orang lain, tanpa banyak yang menyadari bahayanya, tiba-tiba hoax itu sudah sampai ke ribuan, bahkan jutaan orang. Efeknya, bisa bikin kerusuhan, bisa merusak reputasi, bahkan bisa membahayakan nyawa. Ini contoh diam tapi mematikan, dalam konotasi negatif. Penyebarannya gak teriak-teriak, gak pakai pengumuman resmi, tapi nyusup diam-diam dan merusak dari dalam. Atau kalau kita ngomongin soal strategi, dalam sebuah permainan catur, pemain yang jago itu bukan cuman yang jago menyerang dan bikin langkah-langkah agresif yang mencolok. Seringkali pemain yang paling bahaya justru yang gerakannya kalem, bahkan terkesan pasif di awal. Dia gak buru-buru maju nyerang, tapi dia mengamati. Dia menempatkan bidak-bidaknya di posisi yang strategis, membangun pertahanan yang kokoh, dan tanpa kita sadari, dia sudah menyiapkan jebakan yang mematikan. Ketika lawannya asik menyerang dan merasa di atas angin, tiba-tiba jebakan itu aktif, dan skakmat pun terjadi. Itu adalah keunggulan dari strategi diam, tapi mematikan. Kesabaran, observasi, dan perencanaan yang matang, meskipun tidak terlihat secara langsung, adalah kunci dari keberhasilan ini. Di kehidupan sehari-hari, kita juga sering nemuin ini. Ada orang yang kalau ngomong suka ceplas-ceplos, suka ngeluarin unek-uneknya terang-terangan. Mungkin dia merasa lega karena sudah meluapkan perasaannya. Tapi ada juga tipe orang yang memilih diam. Bukan berarti dia gak punya perasaan atau gak punya pendapat. Justru sebaliknya. Dia mungkin lagi mencerna situasi, menimbang-nimbang,
atau bahkan menyimpan kartu asnya untuk waktu yang tepat. Kalau orang ini sampai merasa sangat tersinggung atau terancam, diamnya itu bisa berubah jadi ledakan yang enggak terduga. Ibaratnya gunung berapi, kelihatannya tenang, tapi di dalamnya menyimpan magma yang siap meletus kapan saja. Makanya, jangan pernah meremehkan orang yang diam. Karena bisa jadi di balik diamnya itu ada badai yang siap menerjang, entah itu badai pemikiran yang brilian atau badai emosi yang terpendam. Konsep diam tapi mematikan ini juga bisa kita lihat dari sisi positif dalam pengembangan diri. Seringkali kita merasa harus selalu menunjukkan diri, harus selalu bersuara agar keberadaan kita diakui. Tapi, coba deh kita renungkan. Apakah semua pencapaian besar itu selalu diawali dengan gembar-gembor? Tidak juga. Banyak inovasi besar lahir dari proses yang hening, dari pemikiran yang mendalam, dari eksperimen yang dilakukan secara diam-diam. Seorang ilmuwan yang berjam-jam di laboratoriumnya, seorang seniman yang berhari-hari menyendiri menciptakan karyanya, atau seorang penulis yang berbulan-bulan merangkai kata dalam sunyi. Mereka semua melakukan proses yang diam, tapi hasilnya mematikan dalam artian positif, yaitu menghasilkan sesuatu yang mengubah dunia atau menyentuh hati banyak orang. Proses sunyi ini memungkinkan mereka fokus, berkonsentrasi penuh, dan menggali potensi terdalam mereka tanpa gangguan. Bahkan dalam hal kesehatan pun, ada penyakit-penyakit yang disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, atau diabetes seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas di awal. Penderitanya mungkin merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan yang berarti. Namun, di balik itu, penyakit tersebut terus menggerogoti tubuh, merusak organ-organ vital secara perlahan tapi pasti. Tanpa disadari, ketika gejala parah muncul, kerusakannya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk diobati. Ini adalah contoh paling nyata dari bagaimana sesuatu yang diam bisa menjadi mematikan secara harfiah. Pentingnya kesadaran, pemeriksaan rutin, dan gaya hidup sehat menjadi sangat krusial untuk mendeteksi silent killer ini sebelum terlambat. Lalu, bagaimana kita bisa menyikapi konsep diam tapi mematikan ini dalam hidup kita? Pertama, jangan pernah meremehkan apapun atau siapapun hanya karena mereka terlihat diam atau tidak mencolok. Kadang, justru disitulah letak kekuatan tersembunyi. Belajarlah untuk mengamati lebih dalam, jangan hanya menilai dari permukaan. Mungkin saja, di balik ketenangan itu, ada potensi besar yang siap meledak. Kedua, kita bisa belajar untuk mengaplikasikan prinsip ini dalam diri kita sendiri. Tidak semua hal harus kita umbar, tidak semua pendapat harus kita suarakan. Ada kalanya, diam itu emas. Diam untuk berpikir, diam untuk merencanakan, diam untuk menyerap informasi, dan diam untuk mempersiapkan diri. Proses diam ini bisa jadi fondasi yang kuat untuk tindakan-tindakan yang lebih efektif dan berdampak di kemudian hari. Misalnya, dalam sebuah diskusi, kadang kita merasa harus cepat-cepat menanggapi agar tidak dianggap pasif. Padahal, mendengarkan dengan seksama, membiarkan orang lain berbicara sampai selesai, dan baru kemudian merangkai jawaban yang terstruktur dan berisi, itu jauh lebih efektif. Diamnya kita saat mendengarkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Itu menunjukkan kita menghargai lawan bicara dan sedang memproses informasi dengan matang. Hasilnya, tanggapan kita akan lebih berbobot, lebih solutif, dan lebih mematikan dalam artian positif, karena mampu memberikan dampak yang signifikan. Kemudian, coba perhatikan juga lingkungan sekitar kita. Ada nggak sih hal-hal kecil yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya punya potensi besar untuk jadi masalah, atau justru jadi solusi? Misalnya, sampah plastik. Dulu,
mungkin kita anggap sepele, cuman buang 1-2 botol aja. Tapi karena diam-diam kebiasaan itu terus berlanjut, tanpa kita sadari, tumpukan sampah plastik sudah menggunung dan merusak lingkungan. Ini juga contoh, diam tapi mematikan. Kebiasaan kecil yang tidak terdeteksi bahayanya, tapi akhirnya memberikan dampak yang luar biasa. Sebaliknya, hal-hal kecil seperti menabung sedikit demi sedikit, belajar bahasa asing 15 menit setiap hari, atau berolahraga ringan secara rutin, itu semua adalah tindakan diam yang efeknya mematikan secara positif dalam jangka panjang. Mereka tidak terlihat heboh, tidak butuh pengakuan instan, tapi hasilnya nyata dan signifikan bagi kehidupan kita. Intinya, diam tapi mematikan itu mengajarkan kita tentang kekuatan yang tersembunyi. Ini bukan hanya tentang tidak bersuara, tapi lebih ke arah efektivitas yang tidak mencolok. Sesuatu yang bekerja secara efisien di balik layar, tanpa gembar-gembor, tanpa mencari perhatian, namun memiliki pengaruh yang besar dan seringkali tak terduga. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak mudah menilai sesuatu dari permukaannya saja. Kadang, hal yang paling sederhana atau yang paling tenang justru menyimpan potensi paling besar, entah untuk kebaikan atau sebaliknya. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih peka, lebih teliti dalam mengamati, dan lebih bijaksana dalam bertindak, baik itu dalam melihat orang lain, fenomena sosial, maupun dalam mengembangkan diri kita sendiri